Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Yang lalu telah saya bacakan bab yang ke-91, bab tentang nasihat dan berhemat dalam nasihat. Terakhir hadis yang ke-701, sekarang hadis yang ke-702 atau di penghujung dari hadis dari bab, hadis yang terakhir dari bab 91. Wa anil Irbadi ibni Syariyata radhiyallahu anhu qala wa aduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idotan wajilat min hal qulubi. Hadis ini dari Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, wa'aduna, menasihati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idotan, satu nasihat yang wajilat minha, wajilat dan gemetar minha darinya, dari nasihat tadi, al-qulubu, hati-hati. Wa darufat minhal uyunu, dan melelehlah minha darinya, dari nasihat tadi, al uyunu, mata-mata. Wa dzakarul hadisa, dan menyebutkan pada hadis, artinya hadisnya panjang ya, disebutkan dalam hadis itu, wa qad, dan sungguh sabaqah, telah lewat bikamalihi, dengan sempurnanya hadis itu, fi babil amri bil muhafadzati, pada bab amr bin muhafadzah, bab amri, bab perintah, bil muhafadzati, dengan menjaga ala sunnati, atas sunnah. Jadi hadis ini telah lewat di bab perintah dengan menjaga pada sunnah. Artinya sunnah itu perlu dijaga. Dijaga itu dijalankan, jangan sampai sunnah itu tidak dijalankan. Kalau orang lain tidak menjalankan, maka kesempatan kita untuk menjalankan. Nah, ini hadis ini telah lewat di sana. Wa dzakarna, dan menyebutkan ana Tirmidzi, ya, bahwasanya si Tirmidzi qala, berkata, innahu hadisun hasanun shahihun, yang mengatakan bahwasanya
hadisnya ini hadis yang hasan sahih, artinya sahih dalam kehasanannya. Jadi di bab telah lewat ya, di kitab yang kecil yang karangan Imam Nawawi juga, di kitab Arba'in Nawawiyah itu di nomor berapa itu ya, ada hadis yang seperti ini. Maka penulis tidak menyebutkan secara sempurna hadis ini karena di bab yang telah lewat itu telah tertulis secara sempurna. Cuman dituliskan dalam bab ini dengan yang bergandengan atau ada sinambung dengan bab yang ada. Nah, berdasarkan hadis ini hubungannya dengan bab itu karena ini tadi nasihat tadi. Al-wa'di tadi artinya nasihat, ya, memberikan nasihat. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat, suatu nasihat yang apa? Para sahabat itu mendengarkan nasihat itu sampai berbes, sampai wadarofat min hal uyun, sampai meneteslah air mata mereka. Saking Rasul itu menyebutkan sesuatu perkara-perkara yang besar pada mereka. Dan biasa para sahabat yang seperti itu biasa, saking dia khusyuknya dan yakinnya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka mengena kepada mereka. Dan sudah selayaknya ya, Rasulullah menyampaikan sepenuh hati, maka diterima oleh sahabat sepenuh hati juga. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga hal-hal kebiasaan para sahabat yang selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Setiap perkataan atau setiap sabda Nabi yang disampaikan kepada sahabat ini, tidak pernah sahabat itu tidak menanyakan kalau belum dipahami. Bahkan Nabi mengulang-ulang, ya, selalu diulang-ulang supaya dipahami betul. Ya, kayak pendiri Muhammadiyah itu, ya. Kiai Ahmad Dahlan itu kan juga begitu, dalam sejarah itu ngaji itu beberapa bulan atau beberapa tahun itu tidak, beberapa bulan itu ya, tidak dipindahkan surat Ar-Ra'aita ladzi yukadzibun, terus menerus ya, dicecar dengan ayat itu. Nah, orang-orang yang tidak memahami merasa bosan. Ya saya kok ini saja ini ya, karena merasa si gurunya ini, muridnya itu cuma sekedar menghafal dan sekedar pengetahuan saja, tapi belum memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Namanya paham itu ya dia menghafal kemudian mengamalkan, ya. Makanya kan penting. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lah, kalau orang menjalankan agama dianggap dusta kan, dianggap agamanya tidak terpakai di hadapan Allah Ta'ala, kan khawatir itu. Jelaskan katanya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga begitu, ulang-ulang dalam hal ini. Nah, suatu ketika menyampaikan nasihat seperti ini, maka Rasulullah menyampaikan sepenuh hati, kemudian diterima oleh sahabatnya dengan sepenuh hati juga. Allah. Ya, itu kan menyampaikan soal jamaah ya. Soal jamaah, mereka nasihat. Di sisi lain, sahabat itu merasa perpisahan antara dirinya dengan Rasulullah. Rasulullah kayak apa, nasihatnya itu kayak pamitan pun apapun meling nanti begini, sepeninggal sana nanti jangan begini dan begitu dan lain sebagainya. Nah, dirasakan oleh orang itu kalau baik begitu, perginya itu akan diganduli orang lain. Kedatangannya itu diharapkan, kemudian kepergiannya itu ya diketuni begitu. Ini orang yang baik contoh gitu. Sebaliknya orang yang jelek itu kedatangannya tidak diharapkan, kepergiannya memang diharapkan malah. Untung daerah teko lah itu tidak. Untung orang mati lah itu kan. Ya, ada Rasul kan dia begitu. Bahkan sampai apa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja, insyaallah ketika kabar layu sampai ke telinga beliau marah. Tidak percayanya orang yang dia cintai melebihi daripada
anak dan istrinya ternyata meninggalkan. Ya, ini memang para sahabat seperti itu dekatnya kepada beliau, yakinnya kepada beliau. Kenapa Nabi diyakini? Karena memang tidak pernah bohong. Tidak pernah. Kita tinggalkan bab yang ke-91, kita masuk ke bab yang 92. Bab al-waqori, bab wakor. Wasakinati dan sakinah. Wakor itu kan lurus, tegak lurus, tenang. Ya, kayak perintah dalam sholat ketika mengangkat kepala dari ruku, maka sampai wakor wasakinah. Artinya wakor ini ya tulang-tulang di belakang ini lurus, kemudian tidak gerak-gerak. Ini wakor. Ya. Tenang, tidak terlalu banyak gerak. Ini namanya wakor. Kemudian sakinah itu bisa arahnya itu ke hati. Jadi ketenangan hati. Kalimat dari maskanah. Ya. Maskanah dari kata miskin. Sudah orang miskin itu mestinya tenang. Tapi sekarang kan enggak. Orang miskin juga tidak tenang. Kalau zaman dulu miskin itu tenang, zaman sahabat itu, karena merasa sudah ada bebanannya. Sewaktu-waktu panggil Allah Ta'ala, nanti saya di hadapan Allah Ta'ala tidak banyak pertanyaannya. Kan tenang, kalau kita kan enggak. Ini orang sekarang ini. Makanya Rasul sendiri juga sampai berdoa supaya dihidupkan dalam keadaan miskin, ya. Kumpulkan bersama orang-orang miskin juga. Jadi wakor ini adalah tenang dalam fisik ini, ya. Kemudian kalau sakinahnya tenang dalam hati. Ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ilallah ta'ala. Wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba yang maha belas kasih itu aladina, orang-orang yang syuna alal ardi haunan. Mereka itu ibadur rahman tadi, mereka itu berjalan di atas bumi itu dengan haunan, dengan tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila mengkhutbahi mereka, dengan mengajari, mengomongi mereka, ya, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, qalu salaman. Ibadur rahman tadi mengatakan salaman, ya, andum selamat, ya, pun andum selamat mawon. Jadi orang-orang yang bodoh itu kalau mendebat kita tidak perlu ditanggapi. Kalau ditanggapi lah, namanya orang tidak berilmu ditanggapi. Sudah selamat sudah. Maka sering orang-orang yang berilmu itu lebih tidak menanggapi oleh perkataan seseorang itu, bukan karena tidak bisa bicara, tidak. Banyak ya di kalangan asatid juga diberi pertanyaan banyak, kemudian juga jawabnya sedikit karena memang ilmu yang sampai kepada beliau juga seperti itu. Jadi seorang pengajar itu ya, mubalik itu ditanya, saya belum tahu ilmunya, itu bukan perkara yang merendahkan dia, bukan. Justru mengangkat akan dirinya bahwa kalau tidak tahu, dijawab tidak tahu. Soal agama, juga di soal agama kalau dijawab ngawur ya itu tadi. Ya, nanti akan membuat orang itu akan tersesat. Ini surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Hadisnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mustajmi'an qatun, ya. Mustajmi'an itu kalau orang tertawa itu ngekek, ketawa yang ya, sama sekali. Nah, Rasulullah itu tidak tertawa yang terbahak-bahak itu ya, terbahak-bahak.
dohikan ketertawaannya, ya, tidak terbahak-bahak sama sekali ketertawaannya, hatta sehingga turo terlihat minhu darinya, dari ketawanya beliau tadi, lahawatu, apa, gusi-gusinya itu. Jadi daging-daging yang ada di atas gigi itu ya, gigi. Kalau yang bawah ya di bawah gigi. Jadi tidak pernah sama sekali beliau itu terbahak-bahak dalam tertawa sampai itu tadi, sampai ya itu ya gitu. Inama sungguhnya tidak lain karena adalah beliau tadi yatabassamu, basamu ya tersenyum, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Itu pernah Nabi tertawa lebar, itu pun tidak sampai gram-gramnya tidak kelihatan. Itu ketika datang seorang miskin di bulan puasa, dia kemudian hadis terkenal wakoktu itu, nanti jatuh dia mengumpuli istrinya di waktu siang, miskin, dan disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, sudah tidak mampu, dia disuruh untuk sedekah 60 orang, sudah tidak mampu, dia orang miskin ini. Ketika Rasul memberikan makanan pokok pada itu kurma, disuruh membagikan ke kanan kirinya dia, ke tetangganya, maka dia mengatakan, orang satu kampung saya miskin sendiri, ya sudah baca beri. Itu Rasul tertawa. Tertawanya tidak sampai ini, tidak sampai mustajab ni'an tadi, tidak sampai terbahak-bahak. Tidak pernah itu ya sama sekali. Rasul tidak pernah. Allah buatu, ini tadi lahwah ini. Itu jamku lahatin. Jadi lahwatu itu jamak, kemudian mufradnya itu lahatin. Jadi kalau jamak berarti ya terbahak-bahak tadi. Dalam keterbahakaannya tadi sampai ini. Wahiyah, dan dia itu adalah al-lahmatul lati fi aqsa sakfil fami. Apa lahmatu? Lahmah daging ya. Dia itu adalah daging alati yang fi aqsa, pada aqsa itu di surat Yasin itu aqsal madinati, di batasan kotanya, di pinggir. Kalau ini di pinggir, daging yang di pinggir sakfi. Sakfi itu atap, al-fahmi mulut. Jadi daging yang di atap, oh berarti ini apa, langit-langit mulut, tidak pernah terlihat. Daging yang ada di pinggir-pinggir atap mulutnya, tidak pernah sampai kita lebar. Tak terbahak sampai seperti itu. Ini hati. Nah ini yang berhubungan dengan bab. Lah bab itu tadi, orang tertawa itu kalau babak kan awalnya ubah ya, ubah gitu ya. Kemudian tidak menjadikan hatinya itu tenang, tidak tenang di hati sakinah. Maka orang yang banyak tertawa itu adalah mematikan hati itu, dalam hati senaga seperti itu. Maka nanti tidak pernah mengalami seperti itu. Maka ya saya mengingatkan satu hadis satu bab. Tinggalkan bab yang ke-92, sekarang 93. Nadbi ini saya kurang memahami dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh Imam Nawawi. Bab nadbi ini, ilain iya bisolati wal ilmi wa nahwihima minal ibadati bisaki nati wal waqori. Jadi ini bab ini ya, ini nadbi ini saya kurang memahami ya, tentang apa orang yang menjalankan sholat dan ilmu itu dan semisalnya itu dari ibadah-ibadah
dengan dilaksanakan sakinah dengan tenang, dan dalam keadaan itu tadi tenang, tidak terlalu banyak bergerak makor dalam soal ibadah sholat. Tapi ini ini apa bahasa kosakata yang apa itu namanya agak sulit ini, jarang dipakai bahasa asing gitu. Nanti akan saya lihat di kamus insyaallah ya. Kalau Allah Ta'ala berkalam Allah Ta'ala, wa man yu'adzim, dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallahi, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya min taqwal qulubi, dari ketakwaan hati. Jadi namanya syiar itu adalah sesuatu ibadah yang nampak, ditampakkan. Begitu ditampakkan itu orang lain akan mengikuti ibadah yang dia lakukan, dan tidak bisa disembunyikan. Syiar kayak kurban itu syiar, kurban itu syiar. Pas tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik dia bawa kambing, dilihat orang tidak apa-apa, tidak perlu delik-delik ya, malah syiar. Syiarnya memang seperti itu. Atau orang ya mau pergi ke masjid dengan pakaian yang rapi, itu tidak perlu sembunyi-sembunyi, malah syiar. Oh, orang ke masjid itu harus berpakaian yang seperti itu misalnya, nah, bagus. Nah, itu syiar. Syiar itu adalah sesuatu yang ditampakkan biar orang lain itu tahu, ya, orang itu tahu, bisa mengukur ya, oh orang sholat itu seperti itu. Atau mungkin mengukur kekuatan kaum muslimin dengan syiar keluar di hari raya misalkan, ya, orang muslim itu besar sehingga membuat keterkejutan oleh musuh-musuh muslimin. Tidak apa-apa. Wah, maka sampai perempuan-perempuan yang haid pun disuruh keluar, kan tidak sholat tapi disuruh keluar untuk menyaksikan dakwahnya kaum muslimin dan menyaksikan perkumpulan muslimin dan mengikuti doa mereka. Bahkan sampai gadis-gadis pingitan pun disuruh untuk mengeluarkannya kalau ada gadis pingitan. Gitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza uqimati sholatu, apabila diqomati sholat. Artinya iqamah itu kan kalimat iqam ya, tegak. Artinya begitu qomat itu berarti sholat sudah ditegakkan, mau dimulai. Terdengar iqamah sholat, fala ta'tuha, janganlah kau itu mendatanginya. Wa antum, sedangkan kalian itu tas'auna, kalian dalam keadaan ketergesa-gesaan. Ya, waktuha, dan datangilah iqomati sholat tadi. Wa antum, sedangkan kalian itu tamsuna, dalam keadaan berjalan biasa saja sebenarnya. Wa alaikum, dan wajib atas kalian itu as-sakinatu, sakinah, tidak buru-buru, artinya tenang. Fama adarok, fama adaroktum, maka apa-apa yang kalian itu mendapatkan, fasolu, maka kalian sholatlah. Dapat 1 rakaat ya sudah, sholat sama imam 2 rakaat itu. Dapat 2 rakaat ya sudah, sama imam 2 rakaat itu. Wa ma fatakum, dan apa-apa yang melewatkan kalian itu, fa'atimu, maka kalian sempurnakan. Terlewatkan itu artinya ya rakaatnya yang terlewatkan untuk kamu, kalian sempurnakan sendiri. Itu dihitung jamaah, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi meskipun kita dalam keadaan berjalan dan mendengar qomat, tidak usah lari kayak anak kecil itu, melayu duduk kemudian takbir sambil hus-husan, kan anak-anak.
bukan anak-anak. Ya, biasa saja. Ya tidak terlalu lambat, ya biasa saja, jalannya biasa. Kok nanti terlambat, ya sudah. Kalau memang keterlambatannya tidak disengaja ya, ini ada kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Perkara-perkara itu. Jadi masbuk, ya sudah. Apa yang dapat kamu sholat dengan imam, ya sudah, kamu ikut sama imam tadi. Lah apa yang tertinggal, terlewatkan buat kalian, sempurnakan sendiri. Seperti orang bermakmum sama orang musafir itu, mungkin dia mengkosor, meringkas sholat, ya sudah. Jangan 2 rakaat, mungkin duhur 2 rakaat. Ikut tidak apa-apa ya, bermakmum sama orang itu. Dia salah, kita sempurnakan sendiri, misalkan seperti itu. Atau kita ya tertinggal lagi, nggak perlu buru-buru, santai biasa saja seperti orang berjalan kayak ya umum, nggak jalan banter juga, nggak jalan lembek, artinya ya biasa-biasa saja, nggak usah terburu-buru. Zada Muslimun fi riwayatin lahu, dan Imam Muslim dalam riwayatnya dia menambahi dalam hadis ini ada tambahan dalam riwayatan Imam Muslim, fa inna ahadukum, maka sesungguhnya salah satu dari kalian itu idza kana ya'midu ila sholat, apabila adalah kalian itu menyengaja untuk sholat, fahuwa fi sholatin, maka dia itu sudah termasuk sholat pahalanya. Jadi kita orang mendatangi sholat jamaah itu mestinya dari rumah ada niatnya cuma untuk sholat itu saja. Maka ketika dia keluar rumah itu tiap langkah-langkahnya ini akan diberi pahala. 1 langkah dia mengangkat derajat dia, 1 langkah akan menghapus dosanya. Itu kalau niat dari rumah. Berbeda dengan orang ke pasar mendengar adzan, kemudian adzan tak mampir masjid ya, baru niatan itu dia dihitung langkah-langkahnya. Ketika itu dari rumah ke pasar nggak dihitung ya. Jadi berbeda ya, seperti itu. Nah, kalau di sini beda lagi ya. Kalau di rumah itu niatnya hanya untuk sholat jamaah, dia mendatangi qomat dalam adzan ya, mendatangi adzan itu tadi. Maka ketika keluar dari rumah itu dia itu sudah memposisikan dia pahalanya orang sholat, maka tidak perlu dikejar, pahalamu sama. Kamu dapat tahiyat akhir saja 27 derajat sama hitungannya di hadapan Allah Ta'ala. Bukan sholat sendirian, bahkan sudah ikut imam. Memposisikan saja seperti geraknya imam. Kalau memang ikut imam, jangan menyelisih imam. Kalau ikut imam, menyelisih imam. Kan namanya kan imam itu ya ju'ilal imamu liyu'tama bihi kan gitu. Mereka dijadikan imam untuk disempurnakan sholatnya. Maka bagaimana posisinya imam, ya ikuti imam. Karena dapat 1 rakaat masuk atahiyat akhir. Karena 1 rakaat masuk atahiyat awal. Coba kalau orang sholat maghrib ketinggalan 1 rakaat coba. Awalnya ya pindu gitu awal. Lalu akhir ya pindu. Kalau berpendapat seperti ini. Kalau berpendapat lain belum akhir. Itu namanya kan pendapat kita. Yang penting boten melu salam. Kalau melu salam berarti sholatnya pun rampung. Sholat itu diawali takbiratul ihram, kemudian diakhiri salam. Lalu melu salam. Kecuali lupa. Ya, lupa sampai di rumah baru ingat. Ya harus disempurnakan di rumah kan. Kalau saya itu imami di musola berunggan, si kajian disuruh imami rata teko imam. Ya sudah tak imam imami rata teko. Akhirnya sholat isya itu 3 rakaat, nggak lupa. Tidak ada yang mengingatkan. Wong sak musola lali ape. Oh ya iren. Sampai di rumah saya tuh biar. Apa jawab kesupen. Lebih 3 rakaat loh mau kok orang. Masya Allah. Akhirnya gini gitu. Kamu yang tahu sudah, kamu ada kewajiban memberitahu supaya mereka nambah sendiri-sendiri. Nggak perlu ke masjid lagi, kan? Tambah sendiri saja karena ini
Ya darurat seperti itu. Ya mau nake masuk yo enten sing kelingan yang pekewo. Nah ini lupa. Orang itu lupa maka ngerjakannya ketika dia ingat. Lupa kalau sendiri. Ini pentingnya kita gitu. Nah maka disempurnakan sendiri apa yang terlewatkan. Misalkan kita jadi makmum masbuk, kita menyempurnakan ada orang bermakmum kepada kita, ya sudah posisi kita dari imam ya, dari imam. Ada orang yang terlambat juga itu ya, terlambat parah, terlambat ada bubaran, lah kita kan menyempurnakan ada orang datangnya juga. Kadang-kadang karena ada mahmi akhirnya terlambat sholat sendiri-sendiri, padahal masih ada orang yang sholat dia jadi masbuk. Nah kita kan bisa menjadikan mereka jadi sempurnakan ya. Jadi intinya kalau hadis ini ya, ketika orang itu telah mendengar seruan iqomat ya, dia masih dalam keadaan berjalan maka tidak perlu rapi. Kalau sekarang naik sepeda motor ya biasa saja. Kita kan antara cepat-cepat dengan tergesa-gesa itu ya, tipis sekali kan, ya. Untuk membedakan kan rasa kesusu mas boten ini cepet-cepet kok. Ya, tapi kan kenyataannya ya, tipis gitu ya. Membedakannya itu hampir tidak bisa para orang yang tergesa-gesa dengan orang yang bercepat-cepat. Orang yang menyengaja untuk sholat maka dia itu pahalanya sama, dan usah buru-buru, pahalanya sama. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya dari Ibnu Abbas ya, bahwanya dia si Ibnu Abbas tadi dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafata, di hari Arafah kemarin, hari Arafah ini wukuf orang-orang apa namanya haji, kita puasa. Fasami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar waro'ahu zajron, di waro'ah itu di belakangnya Nabi itu zajron syadidan, bentakan yang sangat. Wadorban, dan memukul. Wasautan, dan suara al-ibili, unta. Jadi ketika perjalanan Pak ini keberangkatan untuk meninggalkan tempat. Dia berangkat tapi pulang, berangkat atau pulang yang kayak saya mungkin pulang dari masjid sini tapi saya sudah berangkat pulang lah ini dari Arafah. Karena kemudian ketika itu apa namanya, Nabi itu mendengar di belakang itu ada orang membentak-bentak yang keras, kemudian pukulan-pukulan yang keras itu, terus ada ringkian-ringkian unta. Fa'asyara, maka Nabi berisyarat bisautihi, dengan saut itu ya, cepen itu loh Pak Ibu. Dulu ada orang angon itu dari bersuara pecut atau cepen yang ini bahasa cemeti ya, bisa nah itu berisyarat dengan itu ilaihim, kepada mereka. Waqala, dan beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia, alaikum bisakinati, wajib atas kalian itu tenang. Fa'inal birra, maka sesungguhnya kebaikan laisa, tidak ada bilidho, dengan ketergesa-gesaan. Kebaikan tidak dijalankan secara tergesa-gesa.
Rawal Bukhari, mengatakan di sini Bukhari baru ialah Muslim bibadi dan meriwayatkan Imam Muslim sebagiannya. Artinya ini tetap dalam keadaan apalagi orang Rasul itu masya Allah orang yang paling ngerti pada keperluan orang lain. Itu pernah orang itu belajar kepada Nabi itu beberapa hari, belasan hari. Memberikan ilmu itu ada salah satu pemuda itu noleh itu. Nabi ngajar itu noleh. Diberi ilmu itu noleh di sini begini gitu. Lalu Nabi SAW saya ditanya, tinggalkan apa kamu di rumah? Ternyata dia pengantin baru. Makanya pengantin baru ya itu loh istri. Pengantin baru ya udah. Akhirnya oleh Rasulullah suruh pulang. Rasulullah itu tahu sekali nih keadaan. Kalau saya kan tidak ngerti nih, lindungan tadi itu benar ngerti. Keperluan diri. Rasul ngerti gerak orang itu. Ya. Intelijen luar biasa. Tapi itu udah kok. Pokoknya buatan tenang itu nopo. Dah pulang mas sama-sama, semuanya dipulangkan. Akhirnya dibeling oleh Rasulullah. Nanti sampai di sana, kalau sudah waktunya sholat, salah satu ada. Terus orang yang paling paham dari kalian mengimami. Artinya kurang belajar itu walaupun bareng sama dia, masuknya bareng, ya datangnya bareng pada Nabi, ilmunya bareng, Nabi menyampaikan. Nanti akan diserap tidak sama, ya, tidak sama, berbeda-beda. Orang lebih paham oleh kalian. Kok pahamannya sama? Nah sudah yang lebih tua dari kalian untuk diberi nasihat seperti itu. Tergesa-gesa. Wah ini ada orang tergesa-gesa ya. Apa namanya pun bentak gitu. Mungkin ini padahal ini sama hewan. Meskipun dengan hewan tidak boleh. Hewan itu diperlakukan yang kasar itu tidak boleh. Meskipun mau dibunuh, bisa dibunuh. Kan ada aturan itu. Dipertajam pisaunya, dia tutupi mungkin itu ya, jangan meskipun hewan ya disembelih satu sama lain, jangan menyaksikan hewan tadi, sunahnya seperti itu, tidak disakiti ya. Wah ini dibentak-bentak hewan itu, kemudian ada pukulan-pukulan mungkin digebukin ya, terus untanya itu meringkik-ringkik ini ya. Bersuara lah untanya. Nah Nabi berisyarat dengan pencutnya, mungkin diacungi gitu Nabi maksudnya. Ya ayuhana itu boleh ya. Boleh dengan memberikan satu aba-aba kepada seseorang supaya diperhatikan itu dengan alat apa ini itu boleh. Apalagi seorang guru diperlukan. Akhirnya guru TK apalagi. Wahai para manusia ini wajib atas kalian itu tenang gitu ya. Maka sesungguhnya kebaikan itu tidak ada ketergesa-gesaan. Melakukan kebaikan jangan tergesa-gesa. Terus kalau di riwayatnya Imam Muslim itu dipakai dalil keumuman jika kebaikan tergesa-gesa, termasuk doa jangan tergesa-gesa, sholat jangan tergesa-gesa, itu dipakai dalil umum sebagiannya dalam hal-hal kebaikan. Al-birru yang dimaksud al-birru dalam hadis ini atau aku ketaatan. Ini dalam ketaatan itu tidak boleh tergesa-gesa. Wal idho, kalimat idho bidotin dengan dot mujamatin yang bertitik satu. Qoblah sebelumnya itu ada ya'u, ada ya. Ada ya. Wa hamzatu dan hamzah.
maksuratun yang dikasroh, bisa maksuratun, bisa muksuratun, bisa. Wahwa sedangkan kalimat itu adalah al-isra'u, al-isra', tergesa-gesa. Jadi kalimat al-idha'u tadi adalah kalimat yang tergesa-gesa, artinya tergesa-gesa. Jadi Imam Nawawi memberikan satu penjelasan kalau ada bahasa-bahasa yang jarang dipakai. Kalau kita kan jarang ngambil, bukan orang Arab, tapi jarang. Walaupun bahasa kitab itu lebih mudah dibandingkan dengan bahasa apa sehari-hari. Bahasa sehari-hari itu bisa dikembangkan. Nah, dulu punya teman orang Gontor itu ya bahasa Arab Gontor, pakai O ini ya, pakai O, pakai E. Anak-anak di alisan itu juga begitu. Dipakai bahasa Solowi itu. Arab Solowi. Saking ya tidak apa-apa kalau bahasa sehari-hari. Tapi kalau bahasa kita nggak boleh. Kita itu pakem. Itu lebih mudah karena memang nggak bisa dirubah-rubah. Lebih mudah. Karena ini Bapak ikuti kajian terus-menerus nanti lama-lama hafal. Oh, Aladina itu artinya orang-orang banyak. Dan itu sama, di tengah, di pinggir, di akhir, di awal sama artinya. Apalagi Al-Quran, lebih mudah insya Allah untuk menghafal daripada kata-kata dalam Al-Quran ini. Meskipun kita menghafal tanpa nahwu shorof loh, lebih mudah daripada nahwu shorof. Menghafal intinya tidak apa-apa, yang penting kan bisa yang pertama buat saya. Istilah orang saudara kita mangkul. Mangkul itu kan memindah ilmu ke orang lain. Tidak apa-apa. Jangan bisa. Fa'aqulu qouli hadza astaghfiruka wa atubu alhamdulillahirabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.